padaku dengan terbuangnya diriku di dalam perut ikan di bawah dasar laut ini. Kada gampangan lah. Nah ini. Dan pada ketika itu malaikat mendengar akan suara Nabi Yunus yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malaikat mendengar. Maka malaikat berucap, wahai Allah, wahai Tuhan kami, ini suara yang kami kenal. Ini kami tahu. Nang bersuara ini Nabi Yunus tahu kami. Tapi kami tidak tahu di mana tempatnya, ujar malaikat. Sautun ma'ruf min maudhi'in majhul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman? Itu adalah suara hambaku Yunus. Maka malaikat memohonkan kepada Allah agar Yunus dilepaskan daripada musibah, bencana yang menimpa dirinya. Nah, jadi sekali aja salah langsung ditagur Allah. Sekali aja tergelincir sudah diberi artinya hukuman dan sanksi oleh Allah. Kenapa? Orang disayangi, orang diperhatikan, orang nang dikasihi. Supaya hal itu tidak terulang kembali, kejadian itu kada berkali-kali, cukup sekali aja. Cukup satu kali kehilangan tongkat jadinya. Dua kali tersanda. Nah. Adapun orang nang berbuat dosa tetapi tidak mendapatkan hukuman dan sanksi daripada Allah, maka hendaklah orang tersebut takut kepada Allah jika seandainya dirinya termasuk daripada orang yang dibiarkan Allah dan termasuk daripada orang yang ditunda Allah hukuman, sanksi, azab terhadap dirinya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun umli lahum inna kaidi matin. Dan kami membiarkan orang-orang yang berbuat zalim hidupnya pindah nyaman aja, duitnya pindah bertambah aja, awaknya pindah sehat aja, gawian membala, gawian kada senona, pindah nyaman aja, pindah senang aja. Nah, itu orang yang dibiarkan Allah. Ayo jaja Allah, ya kah? Sekehendaknya, terserahnya ayo. Tapi awas ujar Allah, unda menunda hukuman dan sanksi adab terhadap dirinya. Adapun orang yang dikasihi Allah itu langsung diberi teguran, hukuman dan sanksi dari Allah di dunia sini juga, dan di akhirat sudah kada mendapat hukuman dan sanksi itu lagi. Dilakasakan Allah, dicapatakan Allah di dunia sini. Nah, jadi artinya kita waspada. Sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun yang kita lakukan daripada perbuatan dosa, Allah kada pernah lupa. Allah kada pernah artinya membiarkan semua itu. Maka cepat-cepatlah kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya murka Allah kepada diri kita. Apa salah kita? Di mana luputnya kita? Lawan anak kayak apa kita? Kasih sayangkah kadakah? Lawan bini kayak apa kita? Kasih sayangkah kadakah? Bertanggung jawabkah kadakah? Bini kayak apa lawan laki? Bujur-bujur baktikah atau kadakah? Coba dilihat diriku ini umpamanya kayak apa lawan laki? Sudah bakti ke aku nih lawan laki kadakah? Takuni laki situ bujur-bujur. Ulunil baktilah lawan pian ka haji. Ada juga haji Sahran ini lah. Tahu sudah terlihat. Bakti juga kah ulun lawan pian.
Laki nang tahu seorang bakti katanya. Seorang ni asa pas taruh saya, asa bakti taruh saya, asa bujur taruh saya. Takut nih laki. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Wah, ada kalau lagunya aja deh. Ujar laki masih belum bakti bujur ikam ni dengan bakti jalan aku tapi belum bandar lagi. Di mana belumnya lagi? Tuna janang laki tapasan kada ditapasi. Ulas tilam kada diganti. Sarung bantal dibiarkan hibak lawan liur basi. Banyak. Nah. Takone laki di mana seorang ni nang luputnya lagi. Itu salah lawan makhluk tu perlu kita. Artinya hendak memperbaiki betakun perlu betakun itu. Nah, terutama orang nang parah. Sudah juga ditapasakan, sudah juga digantiakan. Lestilam sarung bantal harum barataan. Adakah kurang lagi abahnya? Nah, dan laki mun ada, dia pinanya pas saja. Langsung ada sedikit lagi kurangnya. Nah, kurang napa aja nang bini. Nah, ya ta. Kurang nang itu tah. Nah, paksa mencari ramuan Madura aja nih. Nah, itu. Paksa mencari sari rapat ya kalau. Nah, jangan minum sari rapat terus nang kayak kisah orang bahari aja nih. Minum sari rapat terus dan ya. Seorang bujang belaki kada minum sari rapat, iya nang belaki sehari cerai. Belaki pulang sehari cerai pulang cerai terus. Berapa kali sudah. Belaki mulai polisi, tentara, macam-macam cerai sehari. Kenapa? Mbah kala rapatan. Ada kalau dia apa-apain pun terlalu rapat. Celahnya kadada. Nah, lalu belaki jane lah orang tukang tambal ban. Mau hamil, mau beranakan. Ajaib jurang. Betakunai orang mendengar kabar aja bini nyawa tuh orang nang mangawininya cerai terus kala rapatan. Kenapa nya sampai kawa beranakan bujurlah rapat bujur jernya jadi tukang tambal ban tadi. Bapak kayak apa nyawa sampai artinya kau beranakan na unda kada putus asa. Unda mbah merasa artinya kada dapat artinya mencari celahnya. Unda ambilakan baskom, unda isi banyu. Uruh bini unda berandam. Imbah berandam lalu buburinik guru Nah, mun buburinik dia tukang tambal ban di sini celahnya. Nah, jadi orang tukang tambal ban itu kan ahlinya mencari di mana nang celah paling halus yang dapatnya. Nah, jadi kita khawatir kalau seandainya dosa itu terus menerus melekat di diri kita, belum lagi kita bertaubat kepada Allah, belum lagi kita minta maaf kepada hamba Allah, dosa itu terbawa mati. Dosa terbawa mati jelas sudah akan mendapat hukuman, sanksi, azab dari Allah. Nah, ini. Jadi mesti kita lawan Allah bertaubat, kalau lawan makhluk ini kita bertaubat juga dan berdoa ampunan. Nilawan mintuha sudah hari raya yaitu kada berawaan juga. Undajar biar diupah datu kada hendak tupang datang wadah nini nyawa. Wah. Datu nang mau upah apalagi sekadar kai lawan nini ya. Kan kada hakun maelangi mintuha maanggap sarik salah sidin juga. Nah, walaupun orang tuha tu salah, apa artinya salahnya kita memaapakan sidin? Apa salahnya kita mengampuni sidin? Walaupun sidin salah juga, jangan kita anggap salah sidin itu salah. Kayak apa caranya? Jangan dianggap itu salah. Anggap itu artinya mungkin sidin sudah tuha. Jadi sikap tingkah laku amal sidin itu artinya banyak kada ingatnya sidin, banyak hilapnya. Nah itu. Nah itu Nabi Yunus tadilah. Nah kemudian sesudah artinya dihukum Allah adalah 40 hari.
Maka Allah mengganti akan Nabi Yunus itu akan namanya. Nama Nabi Yunus itu diganti Allah. Faqala wa dhannun idzahaba mughadiba wa dhannun. Tuh orang nang artinya apa? Telah ditelan oleh ikan nun. Nah, itu orang bahari gue ikan nunnya. Ya kalau wa dhannun. Nah itu. Tuh orang nang di dalam penjara ikan nun wa dhannun. Diganti Allah. Panas hawila sejenih Allah artinya menunjukkan nama Nabi Yunus itu kepada tempat tahanannya. Summa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka Yunus itu telah ditelan oleh ikan yang besar. Wa huwa mulim, dalam keadaan artinya beliau itu bil malamah, hina. Mbah ada gampangan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Jika seandainya Yunus itu tidak bertasbih kepada Allah, lala bisa fi batnihi la yaumi yub'atsun, niscaya terus menerus Nabi Yunus itu tertahan di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Allah. Tapi Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, mengaku diri salah, bertasbih kepada Allah. Akhirnya apa? Allah menyebutkan akan nikmat dan anugerahnya. Apa ujar Allah? Laula anta taraqau ni'matum min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Jika seandainya Yunus itu tidak mendapatkan nikmat daripada Allah, maka Yunus itu dilemparkan di tempat yang gersang dalam keadaan hina. Tapi karena bertasbih lalu mulia. Nah, itu. Lalu mendapat nikmat, mendapat rahmat, Yunus dilepaskan daripada tahanan di dalam perut ikan. Allah langsung menahannya salah. Kenapa? Allah langsung menghukumnya. Nah, itulah kekasih-kekasih Allah, para anbiya dan para rasulullah ataupun para aulia Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menegur, Allah langsung memberikan peringatan. Dan demikianlah seterusnya sampai kepada Rasulullah yang mulia. Allah berfirman, apa ujar Allah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hai Muhammad, hendaklah engkau terus-menerus di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada diri engkau, dan bersama-sama orang yang bertaubat bersama engkau. Dan janganlah dirimu itu berbuat kezaliman. Sesungguhnya Allah dengan apapun yang kalian lakukan melihat dan memandang dan menyaksikan. Apa aja yang digawi yang diperbuat, dipandang, dilihat, disaksikan oleh Allah. Muhammad terus-meneruslah nyawa, jangan sampai ubah keadaan nyawa kayak itu. Allah merintahkan lawan Rasulullah. Nah, ini, ya. Hati jaga, sikap tingkah laku jaga, amal perbuatan jaga. Nah, ini istiqamah. Nuntut ilmu istiqamah jadinya. Terus-menerus. Maka orang yang mendapat istiqamah itu akan mendapat keberkahan. Nah, ini apa itu? Allah wistaqamu ala tariqah la asqaina humma'an ghadaqah. Seandainya mereka itu terus-menerus di atas jalan yang benar, maka kami akan menghujankan mereka, ya, melimpahkan keberkahan kepada mereka. Nah, ini jadi kita istiqamah, al-istiqamah khairun min alfi qaramah. Orang yang terus menerus di dalam ibadahnya, amaliyahnya, kawata itu lebih baik daripada 1000 karamat nang ganjil-ganjil itu. Nang artinya kau berjalan di banyu, nang kau berjalan di angin, nang kau berhilang, nang kau sekejap di sana, di sini, di situ. Itu karamat-karamat nang ganjil-ganjil itu dibandingkan istiqamah orangnya di dalam ibadah. Nah, ini lebih harap orang nang diberi Tuhan istiqamah itu tadi.
Karena istiqomah itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan akan kemuliaan dunia akhirat. Adapun karamah-karamah nang ganjil tadi itu artinya hanya sekedar apa namanya? Pertolongan dari Allah pada ketika itu. Jika umpamanya janilah orang berjalan di atas banyu, pan orang berjalan di tanah kurang lebih aja kalau cuma di situ nang di jejaknya banyu, di sini tanah. Adalah keistimewaan kalau artinya bila kau berjalan di atas banyu selangkah diberi pahala gure, sama artinya 1000 kebaikan di tanah berjalan umpamanya kalau dapat kebaikan kada kalau guru lah sama aja kalau nah tapi kalau orang nak istiqamah dalam artinya umpamanya ibadah membaca Al-Quran sehari misalnya setengah lembar kau istiqamahnya. Nah itu kan diberi tulis itu kan baca Quran, nah jelas banget sudah. Nah istiqamah ibadah mendatangkan kebaikan kebajikan di akhirat. Nah itu. Biar sedikit amaliyah itu jadinya tapi kawa tugul jarang bahari. Tetarusan amalakan ya apa amalan ikam itu nah jadinya lah bilanya tugul ikam amalakan ada tuh kena hasilnya tak. Sampai almarhum guru Seman mulia aja tak. Duduk sidin menuntut ilmu itu kada baubah. Jaka dihigati hang tuh bang. Jaka sembahyang Jumat di mana di situ bang. Kada ubah. Duduknya aja tak. Menandakan orang istiqamah dalam segala hal. Nah itu tak. Nasulukat taufik wal hidayah wal istiqamah. Nah itu jadi. Nah, ini istiqamah minta lawan Allah. Sekalinya dapat jodoh bebinian karena Siti istiqomah. Nah, 2 dapat ya kalau nyaman dapat, pahala dapat. Nah, apa ada lagi? Nabi itu sudahlah tuh. Pangkat ya kalau disuruh Allah tetap hai Muhammad nyawa dengan apa yang diperintahkan kepada diri nyawa untuk senantiasa dalam taat dan ibadah kepada Allah. Nah ini. Hatta kana Rasulullah sallam yaqul sayabatni hudun wa akhwatuha dan telah menjadikan rambutku ni beuban yaitu surah Hud dan yang lain-lainnya. Kila ana hadhil ayah wa asqalaha fil Quran. Nang dimaksud Nabi ya ni ayat nang ini nah. Nang pastaqim kama umirtana berat banar aja Rasul tapi kirakan itu nah. Untuk melaksanakan istiqamah itu berat banar. Faqala ta'ala dan Allah berfirman wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat ila an manallahu alaihi bil ghufran sampai Allah taala perintahkannya ya Rasulullah. Hai Muhammad lah hendaklah engkau meminta ampun terhadap kesalahanmu dan kesalahan mukminin mukminat. Nah, ini. Sampai Allah menyatakan bahwa tidak ada dosa dan kesalahan padamu hai Muhammad wa wada'na anka wisrak dan kami lepaskan daripada engkau akan kesalahanmu Allah diangkau zahra yang telah membebankan dirimu. Wa qala ta'ala liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah memberikan kepada engkau ampunan hai Muhammad terhadap kesalahan yang terdahulu dan kesalahan yang akan datang. Wa kana ba'da dzalika shalawatullah alaihi sallallahu hatta tawarramat qadamahu. Padahal keadaan Rasulullah hanya apa? Beribadah atau sampai bangkak batis karena lawasnya berdiri. Zalamtu sunnataman ahya salama ila anis taqad qadamahu min wa anis taqad qadamahu min warami. Nah itu Rasulullah beribadah sampai artinya bangkak batis karena lawas berdiri Rasulullah kada bangkak batis main bol bangkak batis main bol artinya. Nah ini kada beribadah nah. Artinya lapah awak di dalam beribadah kepada Allah kayak itu tuh di suruh Allah tetap aja wastaghfir li dzambika minta ampun hai Muhammad nyawa kepada Allah kan ya kan fayaqul atap alu hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar.
Maka pian nyata aja sudah diampuni Allah kesalahan dan kehilapan pian wahai Rasulullah. Kaini jual pian beribadatnya bawa malaman sampai batas bangkak. Fayaqul afala akunu abdan syakura. Apa ujar artinya Rasulullah? Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, itu. Bersyukur diampuni Allah tanda syukur, iya nang beribadatnya ya. Nah, itu. Padahal diampuni Allah sudah kesalahan kehilapan. Nah, sedangkan kita ini tidak ada pernyataan dari Allah bahwa Allah nyata mengampuni kita, belum ada lagi. Kenapa kita kada minta ampun lawan Allah? Nah ini. Wa kana alaihi salam yaqul law anni wa Isa ukhidni maka sabat hatani la udzibna adzaban lam yu'addihu ahadun minal alamin. Kalau seandainya diriku dan Nabi Isa diberikan hukuman oleh Allah dengan sebab kesalahan yang digawe oleh dua ibu jari ini aja, umpamanya adalah maka akan diberikan hukuman kepada kami, hukuman yang tidak diberikan kepada siapapun di antara yang lainnya. Kami dihukum khusus, ujar Rasulullah. Wa kana yusalli ia beki sampai Rasulullah itu sembahyang malam menangis sidin. Wa yaqul a'udzu bi'afwika min iqabika wa biridaka min sakhatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ujar Rasulullah, ya Allah ulun berlindung nah lawan pian dengan keampunan pian. Jangan sampai ulun kena siksa pian. Ulun berlindung lawan ampunan pian. Pian kan bisi ampunan nah. Ampunan pian nang itu nang melindungi ulun. Ampuni kesalahan ulun. Minta ampun Rasulullah. Dan ulun berlindung dengan keridoan engkau daripada murka engkau. Pian memang bisa murka, tapi ulun berlindung dengan ridho pian. Ridho pian ini nang menutupi ulun supaya ulun kada kena murka pian. Dan ulun berlindung dengan engkau ya Allah. Sesungguhnya diriku tidak mampu untuk membatasi sanjungan pujian kepada engkau. Sebenarnya engkau ya Allah memuji atas dirimu, jatmu sendiri. Adalah Rasulullah itu minta perlindungan. Nah, ya kah, minta kemaafan, memohon ridha Allah. Kita ada apa kada memohon ampunan Allah dan ridha Allah Ta'ala itu. Nah, itu Rasulullah kayak itu. Saking takutannya lawan Allah hati itu. Kalau di akhirat kayak apa, kada tahu. Ini kan masalahnya kita supaya di hati itu ada rasa takutan lawan Allah di dalam membuat dosa dan maksiat. Supaya jangan wani. Nah, mau membuat dosa kalau pindah nah, dihukum makan Allah. Kalau pindah diazab Allah, disiksa Allah. Baik munang di dunia sini mendapat hukuman sudah. Mun ditahan Allah di akhirat kana dilipat gandakan oleh Allah kayak apa? Oleh karena itu jangan wani-wani buat dosa. Kalaupun sudah tergawe dosa, sikap-sikap laka-lakas bertaubat kepada Allah. Nah ini. Summa sawalladhi hum khairul qarnin fi khairi ummatin kana yabdu minhum syai'un minal mizah. Panazara qaulullah ta'ala. Coba lihat sahabat. Sahabat itu adalah golongan yang paling mulia. Karena terkumpul lawan Rasulullah. Berada di masa di waktu nang mulia di masa Rasulullah. Di waktu mereka artinya bersendau gurau. Nah ini. Bagagayaan turun firman Allah. Apa ujar Allah? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak datang masa dan waktu bagi orang nang beriman agar hatinya itu khusyuk di dalam mengingat Allah? Kenapa nih pindah artinya bagagayaannya? Kenapa ini pindah artinya lengah? Kenapa ini pindah beramian aja? Apabila lagi waktu hati hendak khusyuk mengingat Allah. Umur sudah tua, uban bertambah, mata bakaur, telinga kada mendengar, jalan tak mundur temarah, ya tapi pindah gaul aja masih. Sampai begalar, nini gaul, nininya aja gaul sudah. Kayak ABG juga tah. Baju kayak ABG nang serabak kentat, selawar kentat, bah kancang mana aja. Selawar kentat kancang aja nang hibak busan itu.
Kenapa? Ingat diri ya Allah, tuh sahabat ditagur Allah. Nah, jadi kita nih makin tua umur, makin bertambah umur, hakikatnya kita menuju kubur. Waktu demi waktu berjalan terus kita nih nah, menuju akhir finish setelah ujung daripada perjalanan hidup kita di dunia. Apalagi nang pindah covid nang ini ya Allah. Sedih, sumat-sumat orang ada nang habar meninggal macam. Nah, intinya itu kan di akhir zaman jadinya kasrat mautul fujah, banyak orang mati yang secara mendadak jadinya. Tahu kan mendadak? Warga mendadak membani, orang di kampung membani mendadak. Nah, mengajut pada tahun apa-apa. Nah, tiap waktu, tiap detik napas. Nah, yang keluar masuknya kada mau lagi bebuliknya terus saja sampai kan di mana akhirnya kita. Nah itu Bang, maka pasti Bang menemui ini badatan lah kita dunia, habis dunia alam barzah, alam kubur, masuk badatan kita di alam kubur itu kayak apa ada tahu kita nah sedang ingat ya kalau nah ini jangan pindah nang gaul lagi tah, jangan pindah nang makanya abigi kita jangan sikap tingkah laku amal perbuatan bagus makin tuha jaka anu kurang tuh jangan pindah penyarikan para juan panggapan parangutan. Nah itu jaka bobinian telah biasanya makin tua lo jauh kada kotor salah sedikit tah lalu jadi pindah menganggap tah lalu jadi pindah balaju tah makan haikam situ aku kada hendak orang para juan itu lapar, dah bisakan orang nasinya, mie gorengnya, kan mencari juga kan nasi dingin, kan apa maraju? Anak maraju jangan nih, binian kalah lakian kalah ya kalau, nah apa galang salah? Orang maraju tuh kakanakan jurang bahari, kakanakan maraju ke kurang lebih, yo menang Tuhan ya maraju bah, kakanakan ini maraju dibisai. Nukar itu, ampehnya. Nukar gulaan itu kan ampehnya. Nukar minuman, ampehnya menang Tuhan. Maraju, makanya baksoan lah kita. Wadah hendak bakso. Bakso itu sudah. Anu kayak menyoto wadah soto. Campur ya, wadah campur. Nukar baju kayak kita katok, wadah anak baju banyak aja di rumah bisi baju. Orang amas kita sekilo, ayo aja. Mau kada amas sekilo guru, hanya nambah marajo umpamanya Tuhan ini kan ngalih. Ajar parajuan lah, makin Tuhan itu bagus-bagus saya sifat tingkah laku, penyarikan bakurang. Makin Tuhan ini makin lemah lembut lah, makin kuat sabar, makin banyak syukur itu, makin Tuhan itu kita. Nah, sebabnya mun kita nih makin tuha adalah kondisi fisik awak nih ya kan berataan nih jasmani hati berataan nih makin melemah di atas umur 40 itu sudah mulai artinya berkurang segalanya. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Orang nang kami panjangkan umurnya ujar Allah mesti kami kurangi segala-galanya. Itu sebagai artinya bahan perhatian kepada mereka supaya dipikirkan dan direnungkan. Artinya mudah nih umur bertambah balapah ini ujungnya apa? Innalillah menghadap Allah. Jadi bagus-bagus saya sifat tingkah laku. Namun artinya kada kau mau bahas sikap perilaku makin tuh tetap aja emosi penyarikan sedangkan kondisi sarap-sarap ininya kada menyandang lagi. Di ketika orang emosi itu jangan sarapnya itu takajud dia nang bisa stroke akibat penyarikan aja stroke. Mana ya? Ya kadang lagi gurai aja kayak setegangan tuh jangan kabel tuh kan spanning langsung paget nih ya. Paget. Nah itu gurai jangan anu kan penyarikan masih ada apa-apa aja. Kabel masih bagus lagi, sudah Tuhan. Kabel abanu nah sudah. Nah, lamahan lintuhot Jepang nang karas lagi nah. Untung lintuhot mau juga karas ya lintuhot sampai ke lintuhot lama ya, Pak. Nah, jadi makin tuha tuh kita kada kau mau bahas sikap
Ya kah? Sabar kada bisi, makin Tuhan makin berkurang, sabar mesti stres sorangnya kayak itu tak. Nah, kada kawa syukur anu ditingkatakan sorong umur betuha-betuha, awak bala-bala syukur kada kalau ditingkatakan stres soranganan. Nah, itu maunya kita. Nah, jadi makin Tuhan ini makin kuat syukur, lalu makin bahagia. Makin kuat sabar, lalu makin ceria. Makin qanaah, lalu makin lapang pikiran nyaman. Nyon ini jar anu umur sudah 50 60 aja pindah senang aja. Aja pindah tawa tarusnya nah apa garang dipikirakan nya. Nah, makanya banyak bisi hutang, udah anak bayari nya bah. Itu lain kisah hamnya. Itu kayak pindah senang banget. Anak bayari juga alinya nya. Nah ini. Al-ayat summa wada'a fi hadhihi ummah ma'a kauniha marhumatal hudud wa siyasatil 'azimati wal adab. Hatta kana Yunus bin Ubayd yaqul la ta'man man qata'a fi khamsati darahima khaira adwin minka ay yakuna ghadan adzabahu hakadha. Nasallahu ta'ala al-karim subhanah alla yu'amilana illa bimahdi karamih inna arhamur rahimin. Sampai bahwasanya Yunus bin Ubayd menyatakan kalau orang mencuri lah mencuntan lah sampai hitungannya 5 dirham guru ditatak kalau tangannya lah ditatak tangan di sini kalau itu hukuman di dunia aja siapa nang hukum Allah kalau namun sampai apa menggawe dosa nang berat lagi daripada itu nah kayak apa hukumannya di akhirat kayak apa nah itu nah jadi mudah-mudahan kita nih beratan selamat ya kalau nah ini selamat mendapat rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala nanti kasih dulu kitab nang dibaca. Adapun datu kita pelampaian yaitu Syekhuna wa Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari adalah seseorang ulama yang mempunyai ilmu yang sangat dalam dan mata hati yang tajam dan akhlak yang mulia, perilaku sifat yang terpuji, yang luar biasa. Di mana orang tua beliau di masa sebelum mengandung beliau selalu berdoa kepada Allah agar diberi keturunan anak yang soleh, zuriat yang soleh. Ayahanda beliau bernama Abdullah, ibunda beliau nama Aminah. Maka berdoalah Abdullah dan Aminah dua-duanya agar dikaruniakan oleh Allah seorang anak yang soleh. Itu aja. Arti soleh itu adalah alladzi yu'addi huquqallah wa huquqa ibadihi. Orang soleh itu nang melaksanakan tugas kewajibannya kepada Allah dan tugas kewajibannya kepada hamba Allah. Itu orang soleh ngarannya. Kewajibannya kepada Allah apa? Ditunaikannya. Kewajibannya kepada hamba Allah apa? Ditunaikannya. Kewajiban kepada Allah melaksanakan sholat 5 waktu, ditunaikannya. Kewajibannya kepada hamba Allah untuk artinya membimbing dan menuntun hamba Allah umat Rasulullah itu dengan ilmu dan dengan akhlak dilaksanakan itu orang soleh. Maka Allah mengabulkan doa Abdullah dan Aminah. Allah yang maha mendengar, Allah yang tidak mengecewakan permintaan dan permohonan hambanya. Maka ibunda beliau mengandung beliau. Di ketika masa mengandung beliau, maka Allah menampakkan kebesaran, kemuliaan kepada ibunda beliau dengan didengarkan Allah ibunda beliau itu di waktu melewati daun-daunan, batu-batuan, rerumputan, apapun yang dilewati berjalan pada ketika itu memberi salam kepada anak yang masih di dalam kandungannya. Assalamualaikum ya waliyallah. Nah, ini karena ibunda beliau termasuk daripada orang salihah, waliyatullah, wali Allah Ta'ala, maka mendengar akan yang demikian itu. Berarti ini anak nang dikandung bukanlah sembarangan. Ini anak nang dikandung bukanlah artinya nang biasa, tapi ini anugerah Allah nang luar biasa. Nah,
merasa mendapat anugerah yang luar biasa itu, maka semakin meningkatkanlah ibunda beliau, ayahanda beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan dan mempertemukan orang tua beliau di waktu mengandung beliau akan Lailatul Qadar, yaitu ialah malam kemuliaan Al-Qadar Asy-Syaraf. Nah, ini. Dan berdoalah mereka kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada min azwajina, daripada pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yaitu dzurriyyat keturunan yang artinya menenangkan dan melapangkan hati. Dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi hendaknya kita selalu memohon kepada Allah agar dikaruniakan, diberikan keturunan zuriat yang soleh dan solehah. Apalagi yang hanyar kawin nih. Nah, hanyar kawin, adakah nih hanyar kawin nih? Atau hendak kawin pulang kah? Ya kak? Karena mencari zuriat itu disuruh Allah. Nah, disuruh Allah. Karena termasuk daripada amal jariyah yang selalu mengalir kepada diri kita, yaitu ialah awaladan sholihan yad'ulah, anak yang soleh mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya mendapat kebaikan, keberkahan, kebajikan berkat si anak itu nang mendoakan kuitannya. Nah, kita pun hendaknya menjadi anak yang soleh, selalu mendoakan orang tua kita, kuitan kita. Habis unsung sembahyang, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 5 kali dibaca, maka dicatat kita sebagai anak nang bakti. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keistimewaan anak nang bakti diantaranya diluaskan Allah Ta'ala rezekinya. Nah, ini. Jadi rezeki selalu diluaskan Allah, dilapangkan Allah. Nah, ini. Itu anak nang soleh. Nah, makanya rezeki anak soleh. Jadi. Nah, ya. Nah, mendoakan kuitan 5 waktu untung sembahyang 5 kali Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi mun kada bisa anak telah berusaha aja apa supaya berusaha. Kalau ngaran kita hidup di dunia udah ada usaha ikhtiar. Bini nak ada nih karena mau berangkat, coba pang bahasa pulang babini. Takutnya pangomanya dulu. Kayak pangomanya nih merakuna babini pulang. Nah, macam Nabi Ibrahim kalau nak kawin dengan artinya Sarah ada bisa anak. Nah, imbah artinya Sarah menghadiahkan Hajar sebagai artinya hamba sahaya pada ketika itu, lalu Hajar hamil, melahirkan anak yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah itu jakabuhuma telah kada mau ditanami tanahnya tuh cari pohoman pulang nang lain ya kalau. Nah itu nang kawa ditanami nih tah. Nah ini jadi supaya artinya apa? Ada keturunan kita nang kelak mendoakan kita. Nah, kemudian Syekh Muhammad Asy-Syaibani pada masa kanak-kanaknya sudah diajarkan oleh orang tuanya, yaitu ialah membaca Al-Quran, dan ditanamkan oleh ayahanda beliau dan ibunda beliau sifat perilaku yang mulia, yaitu ialah menghormat kepada orang tua, memuliakan orang tua, mengasihi yang lebih anum, mengasihi sesama. Ini sudah diajarkan, sehingga sifat-sifat mulia itu sudah tertanam di diri beliau di masa kanak-kanaknya. Dan pada suatu ketika raja pada masa itu berkunjung ke kampung Logabang Martapura, dan di situ diperlihatkanlah hasil daripada karya seni daripada anak-anak didik yang disekolahkan pada ketika itu.
Maka di ketika raja memandang dan melihat akan suatu lukisan yang luar biasa, maka raja menanyakan, siapakah yang melukis akan lukisan ini? Maka diberitahu raja yang melukis itu adalah Muhammad Arsyad. Sebelumnya nama beliau adalah Ja'far, diganti Muhammad Arsyad. Maka dari situ raja sudah artinya mendapat firasat bahwa Muhammad Arsyad ini sudah diberi Allah suatu keistimewaan kelebihan dari segi seni di dalam melukis. Maka raja sangat ingin memberikan bimbingan, pengajaran, pendidikan yang lebih lagi. Maka raja memohon kepada orang tua beliau agar Muhammad Arsyad diserahkan kepada raja guna untuk menimba ilmu di kerajaan, di keraton Martapura lebih mendalam lagi. Sesuai dengan cita-cita orang tua beliau, Muhammad Arsyad menjadi ulama, menjadi orang soleh yang zuhud terhadap dunia. Walaupun anak masih kecil pada ketika itu, masih rame-ramenya lagi mamainan, lawan kuitan, demi tercapainya cita-cita diiringi dengan ucapan bismillah, maka diserahkanlah Muhammad Arsyad kepada Raja Banjar yang menjadi raja pada ketika itu. Maka Muhammad Arsyad semasa di kerajaan di Keraton Banjar, itu di Martapura, sebagai seorang anak yang selalu pandai membawa diri di dalam bergaul, baik kepada yang lebih tua, kepada sesama, ataupun yang lebih anum daripadanya. Selalu artinya menebar sikap perilaku yang baik. Semua itu diperhatikan oleh raja, maka bertambah-tambah cinta dan kasihlah raja kepada Muhammad Arsyad pada masa kecilnya itu. Sehingga pada suatu ketika Muhammad Arsyad di masa kanak-kanaknya, di ketika beliau sedang tertidur, terangkatlah badannya daripada tempat tidurnya sedikit demi sedikit. Tak angkat waktu guring itu, tak angkat. Maka dilaporkanlah kepada pengawal kerajaan, dan pada ketika itu setelah terangkat badannya makin tinggi, dipegang dan ditahan oleh pengawal istana kerajaan. Maka terbangunlah beliau daripada tidurnya dalam keadaan menangis. Dan raja menanya apa yang terjadi dialami oleh Muhammad Arsyad pada ketika itu. Ternyata beliau mendapat mimpi bahwa ada seseorang yang berpakaian putih, berjubah putih, ingin membawanya naik ke langit. Maka menjadi heninglah suasana dan keadaan pada ketika itu. Artinya ini mimpi kebenaran. Ini mimpi bujur-bujur terjadi. Apa yang dilihat Muhammad Arsyad, mesti itu artinya hak. Mesti itu bujur, itu bukan main-main. Sampai bermimpi di bawah, naik ke langit, badannya pun terangkat, naik. Kemudian Muhammad Arsyad dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala bertemu dan mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan beliau pun berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, zuriat turun temurun menjadi orang yang saleh dan salehah. Dan semua itu terbukti bahwasanya Allah mengabulkan doanya, bahwa banyaklah para ulama, orang saleh yang diberi Allah taala ilmu nang dalam, karamat-karamat nang luar biasa, di mana-mana mesti ada silsilah, mesti ada artinya hubungan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Anak-anak beliau semua bertitelkan Al-Alimu Allamah Al-Fadil. Semua anak beliau makamnya wali-wali Allah, baik laki-laki atau perempuan. Cucu-cucu beliau pun demikian juga. Siapapun yang mengikuti daripada jejak langkah beliau, maka Allah anugerahkan kepadanya ilmu sebagaimana Allah menganugerahkan ilmu itu kepada datunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka kita sebagai kaum muslimat hendaknya mempunyai hubungan kepada beliau dengan artinya mengkaji, menuntut ilmu, karena silsilah
daripada ilmu yang kita kaji, kita tuntut, itu dari guru ke guru sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini jadi pegangan kita, kiblat kita, nah, ya kan? Imam kita yaitu ialah Datu Pelampaian. Jangan keluar kita daripada kapal yang sudah dipersiapkan Sidin. Apalagi Sidin sebagai khalifah Syekh Saman Al-Madani, artinya murid ataupun yang mengganti Syekh Saman di dalam menyampaikan ilmu, amaliyah, ibadah kepada kita semua. Jangan hendak kita bakal keluar atau kada umpat masuk di dalam kapal yang sudah disiapkan Sidin, yang menghubungkan kita kepada Syekh Saman, menghubungkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi syukur kita di sini, Abah Guru Sekumpul adalah salah satu daripada dzurriyyat Datu Pelampaian yang menebarkan dan menyampaikan kepada kita semua akan amaliyah-amaliyah, wiritan-wiritan, kemudian lagi ilmu yang bermanfaat, yang semua itu adalah warisan daripada Datu beliau. Nah, kalau kita mengambil warisan ilmu daripada beliau, berarti hakikatnya kita termasuk di dalam kelompok dan perhimpunan mereka. Walaupun kita tidak ada hubungan keturunan secara nasab, secara darah, tetapi hubungan secara ilmu dan amaliyah kita mesti ada. Nah, jadi ini Datu Pelampaian adalah Datu kita berataan, maksudnya dari segi silsilah ilmu, amaliyah, wiritan-wiritan yang kita dapat, yang kita amalkan. Kita mengamalkan, masuk kita dalam perhimpunan itu. Nah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, taufiknya kepada kita semua, memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, mati beriman, mati beriman husnul khatimah, berkat Rasulullah, berkat wali-waliullah, berkat Datu Pelampaian, berkat Abah Guru Sekumpul, mudahan kita berakan mati beriman husnul khatimah, masuk dalam perhimpunan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.